Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang slide pertama saya tentang kursus berkomunikasi dengan Al-Qur'an. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada semua peserta yang telah mengikuti kursus ini. Kursus ini nanti akan saya presentasikan dalam bentuk slide ya, dalam bentuk video agar lebih mudah. Baik, untuk yang pertama ini akan saya perkenalkan lagi, akan saya terangkan lagi tentang komunikasi dengan Al-Qur'an. Baik. Kenapa saya katakan berkomunikasi? Karena memang Al-Quran ini unik ya, Al-Quran ini mukjizat. Dia bisa memberikan satu pencerahan jiwa dalam diri kita sesuai dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Baik, kita mulai dari slide pertama. Baik, untuk belajar mengikuti kursus ini, karena kita berkomunikasi dengan Al-Quran, tentunya kita paham dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Sama halnya kalau kita membaca buku bahasa Inggris, maka agar buku itu bisa menceritakan dirinya sendiri atau memberikan satu pengetahuan kepada kita, maka kita harus paham dengan bahasa Inggris. Ya, jadi di dalam Al-Quran pun sama. Ya, sama. Cuma nanti Al-Quran akan memberikan satu nuansa-nuansa spiritual yang lebih bervariasi. Baik, syarat yang pertama adalah Anda paham dengan arti perkata. Ini yang menjadi syarat yang agak berat ya. Sehingga Anda harus ya mulai belajar bahasa Arab kalau begitu. Tidak apa, Anda belajar bahasa Arab dari kata per kata ya. Pelajaran kata per kata ini cukup menyita waktu ya, karena Anda harus betul-betul sampai paham betul. Nanti ketika membaca Anda tidak boleh lupa. Jadi apa yang Anda baca Anda harus paham tiap kalimatnya atau tiap kata. Jadi Anda menggunakan nanti Al-Quran kata per kata sehingga Anda bisa menghafal dan harus hafal. Nah, inilah yang nanti harus Anda latih. Dan tentunya dari rangkaian kata per kata yang dalam bentuk kalimat Anda juga harus paham. Ya, misalnya satu ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini tanpa melihat terjemahan lagi, Anda harus paham apa arti di dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sehingga nanti ketika membaca ini Anda sudah tidak lagi membuka terjemahan, tidak lagi menggunakan buku kitab Al-Qur'an yang ada terjemahan kata per kata. Baik. Jadi ini menjadi syarat utama. Maka nanti ada tentunya buku yang harus Anda beli ya, buku yang kalau belum punya. Sekarang sudah banyak ya, sudah banyak kitab Al-Qur'an yang ada terjemahan kata per kata. Jadi ada 3 in 1, ada 5 in 1, bahkan ada 10 in 1, ya, macam-macam ya. Ada 11 in 1 ya. Baik, itu merupakan satu fasilitas yang perlu kita gunakan. Ya, meskipun Anda tidak bisa berbahasa Arab, nol sama sekali, mulai dari 0, maka Anda akan bisa sangat terbantu dan bisa memahami Al-Quran lebih dalam. Baik. Nah, urutan kursus yang akan saya berikan kepada Anda adalah yang pertama, Anda mengerti arti kata per kata dan makna ayat yang kita baca. Nanti kita akan saya sampaikan bagaimana caranya ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami ini, maka langkah kita sebelum membaca Al-Quran itu adalah sambung dulu kepada Allah.
Karena hakikatnya kita kan akan berkomunikasi dengan Allah. Quran itu kan firman Allah. Kalau kita tidak menyambungkan diri kita kepada Allah, apa kita mau membaca kepada buku itu? Kan tidak. Kita mau berbicara, kita mau berkomunikasi pada hakikatnya adalah kepada Allah melalui firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, akan ada firman Allah yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi, yang akan bisa kita dapatkan dari sekedar tulisan Al-Quran. Baik, maka syarat yang kedua adalah Anda nanti akan kami ajari bagaimana sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian setelah Anda sambung, maka Anda harus menggunakan Al-Quran yang biasa, yang tidak ada terjemahannya. Anda bisa menggunakan Al-Quran pada umumnya, yang biasalah, yang tidak ada terjemahannya itu. Ya, nanti Anda baca. Misalnya Anda baca surat Al-Fatihah, Anda pelajari dulu ayat per ayatnya, kata per katanya, sampai Anda paham betul, kemudian sambungkan kepada Allah, kemudian ganti bukunya menggunakan kitab Al-Quran yang biasa. Ya, ketika Anda membaca, maka sambungkan kepada Allah, kemudian Anda baca. Ya, seolah sambungkan. Maka nanti akan ada komunikasi di situ. Anda akan menangkap hal-hal yang yang dikehendaki Allah di dalam ayat tersebut. Nah, yang keempat adalah setelah selesai satu ayat atau beberapa ayat, coba berhenti untuk meminta kepada Allah perintah apa yang terkandung di dalam ayat yang kita baca. Jadi Anda harus berhenti sejenak, memohon kepada Allah. Jangan berpikir, ya. Kita tidak memikirkan isi Al-Quran. Biarkan Allah memberikan satu pemahaman tersendiri. Ya. Kita cukup memahami kata per kata itu saja, otak kita gunakan untuk itu. Selebihnya nanti Allah yang akan memberikan pengetahuan, baik, atau pemahaman. Nah, Anda harus duduk tenang sambil silakan ke Allah, memohon, ya Allah, perintah apa yang terkandung dalam ayat ini untuk saya. Nah, disitulah perintah Allah itu mengandung satu pencerahan hidup, ya, sehingga Anda nanti lebih tercerahkan, ya, tercerahkan. Baik. Nah, ini buku yang saya gunakan. Kalau ini malah 15 in 1 ya, 15 in 1. Baik, ini saya menggunakan Miracle. Pengarangnya siapa saya juga lupa. Ini hadiah dari istri saya. Lupa saya, ini sudah dibeli sekitar 4 tahun yang lalu. Sudah lama. Baik, mungkin sekarang ada 21 in 1 ya, 21 in 1. Baik, silahkan Anda membeli di toko-toko buku banyak. Nah, contoh di dalamnya adalah seperti ini. Nah, baik, di sini ada ini ya, di sini ada terjemahan kata per katanya ya. Ini surat Al-Fatihah. Kemudian di sini ada tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar ini adalah tafsir pada umumnya, ya. Jika Anda belum paham di sini, Anda baca di sini. Nah, di sini biasanya di bawah ini ada asbabun nuzulnya. Nah, di bawah ini. Nah, baik, ini ada terjemahan secara umum. Nah, sebelum Anda membaca menggunakan kitab Al-Quran yang biasa itu, bukan yang ini, Anda harus paham kata per kata di sini ya. Anda harus paham perkata di sini. Kemudian Anda harus paham juga tafsir Al-Muyassar pada umumnya. Kemudian kalau Anda masih bingung, ini ada terjemahannya atau ada asbabun nuzulnya. Anda baca lengkap gitu ya. Sehingga Anda nanti tidak perlu berpikir lagi. Cukup menerima, ya Allah, apa yang Engkau perintahkan dalam ayat ini. Anda sudah baca ininya, terjemahan kata per kata, sudah baca terjemahannya, sudah baca asbabun nuzulnya, sudah baca tafsir ulama-ulama pada umumnya, tafsir Al-Muyassar. Nah, Anda tinggal memperhatikan Allah Subhanahu wa taala untuk ilham apa yang
beliau berikan. Baik, demikian pengantar dari saya. Nanti kita akan sampaikan lagi bab per bab ya, artinya sampaikan lagi tentang metode praktisnya, kita praktek. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.